Malam itu, jam digital di ponsel Farel menunjukkan pukul 02.45. Cahaya biru dari layar memantul di wajahnya yang tegang. Di sampingnya, Reza terkesiap. Sebuah video yang berderet di layar ponsel menunjukkan tagar Jembatan Setan Calengga lagi trending. Farel menggeser layar ponsel Reza, melihat ratusan remaja, bahkan beberapa influencer lokal, berbondong-bondong mengunggah video diri mereka di sebuah jembatan tua yang tampak menyeramkan tepat pada pukul 3 dini hari. Tantangannya sederhana, berdiri di tengah jembatan, rekam selama 30 detik tanpa bicara, dan rasakan kehadiran. Jika berhasil, mereka akan mendapatkan ribuan likes dan follower. Jika tidak, ya, kabarnya ada yang mengalami hal-hal aneh. Reza masih ragu, menyebut bahwa jembatan itu dulunya tempat sesuatu yang buruk, meskipun ia menganggapnya cuma urban legend. Namun, Farel justru melihatnya sebagai kesempatan emas. Matanya berbinar melihat angka engagement yang terus melonjak di video-video tantangan itu. Bagi mereka, dua siswa SMA yang bosan dengan rutinitas, ini adalah tiket menuju popularitas. Reza masih ragu, mempertanyakan kenapa harus jam 3 pagi dan pergi ke jembatan Cirahayu sendirian. Farel tak terbendung. Ia bangkit dari kasur, meraih jaket dan kunci motornya. Reza menghela napas panjang. Sebagian dirinya merasa takut, tapi sebagian lagi, terutama ego remajanya, tak ingin dicap pengecut. Ia menyetujui. Dengan syarat, Farel duluan yang lari kalau ada apa-apa. Beberapa menit kemudian, suara motor Farel memecah kesunyian malam. Mereka melaju membelah jalanan yang sepi, menuju jembatan Cirahayu. Sebuah struktur beton tua yang melintang di atas sungai kering, jauh dari keramaian kota. Sebuah tempat yang, seperti banyak jembatan tua lainnya di Indonesia, punya cerita-cerita seramnya sendiri. Kali ini, cerita itu akan mereka ukir sendiri. Atau mungkin, diukirkan oleh sesuatu yang lain. Suara motor yang menderu perlahan menghilang saat Farel mematikannya di ujung jembatan Cirahayu. Udara malam terasa dingin, menusuk kulit, berbeda dengan kehangatan kota yang baru mereka tinggalkan. Bulan sabit yang samar hanya mampu menerangi sebagian kecil dari jembatan beton yang membentang di depan mereka. Sisanya tenggelam dalam kegelapan pekat, seolah menelan apapun yang berani melangkah terlalu jauh. Reza menelan ludah. Matanya menyapu sekeliling. Pepohonan di sisi jembatan tampak seperti siluet raksasa dengan dahan-dahan yang menjulur aneh, seolah siap mencengkeram. Angin dingin berembus, menggerakkan dedaunan yang tak terlihat, dan membuat keduanya menggigil. Suara jangkrik yang jauh, dan dengungan samar motor yang mulai mendingin, justru membuat keheningan di tempat itu semakin mencekam. "Oke, jadi ini dia," bisik Reza. Suaranya sedikit serak. Farel mengangguk, mengeluarkan ponselnya. Layar menyala, menerangi sebagian wajahnya yang kini tampak lebih pucat dari biasanya. Aplikasi TikTok sudah terbuka, siap merekam. Ingat ya Za, 30 detik, jangan bicara, jangan bergerak. Cuma rasakan aja, Farel mengingatkan, mencoba terdengar percaya diri. Mereka mulai berjalan perlahan. Langkah kaki mereka terasa berat di atas aspal yang retak. Setiap suara kecil yang mereka hasilkan seolah diperkuat oleh keheningan malam, menciptakan gema aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Mereka mencapai titik tengah jembatan, di mana sorot bulan nyaris tak sampai. Kegelapan di sekeliling mereka terasa seperti selimut tebal yang menekan. Farel mengangkat ponselnya. Kamera depan mengarah ke wajah mereka berdua. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol rekam. Detik-detik mulai berjalan. 30 detik terasa seperti keabadian. Di layar ponsel, wajah mereka terlihat kaku. Mata mereka menatap kosong ke depan. Mereka berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Keduanya merasakan perubahan suhu yang drastis. Seolah ada embusan udara dingin yang tiba-tiba muncul dari dasar jembatan, menyelimuti mereka. Kemudian, sesuatu terjadi. Lampu ponsel Farel tiba-tiba meredup, lalu mati sepenuhnya. Kegelapan pekat langsung menyelimuti mereka.
membuat mereka tak bisa melihat apa-apa. Napas mereka tertahan. Rasa dingin yang menusuk tadi kini berubah menjadi aura yang menekan. Terasa sangat dekat. Seolah ada kehadiran tak kasat mata yang berdiri tepat di antara mereka. Reza merasakan sesuatu yang berat menekan bahunya. Namun, tak ada apa-apa di sana. Saat ia mencoba meraba, keringat dingin mulai membanjiri punggung mereka. Jantung mereka berdebar kencang, memukul-mukul dada seolah ingin keluar. Tiba-tiba, dari kegelapan di bawah jembatan, terdengar suara gemeresak yang sangat samar, namun jelas, seperti langkah kaki yang menyeret, perlahan mendekat. Lalu, suara itu berubah menjadi bisikan pelan, seolah memanggil nama mereka dari kejauhan. Bisikan itu terdengar seperti suara anak-anak, namun dengan nada yang sangat mengerikan dan mengancam. Farel dan Reza saling berpegangan tangan erat. Gemetar ketakutan, mereka tahu tantangan TikTok itu telah berubah menjadi teror nyata. Lampu ponsel yang mati dan suara-suara aneh itu adalah pertanda sesuatu telah datang. Rasa dingin menusuk tulang, seolah entitas tak kasat mata kini berdiri sangat dekat. Bisikan yang semula samar kini jelas. Farel dan Reza tak memahami kata-kata, namun nada seramnya membekukan darah. Suaranya seperti paduan anak kecil, resonansi dalam. Dari jauh, mereka mencengkram tangan satu sama lain, berharap meredakan teror. Lampu ponsel Farel mati, kegelapan satu-satunya pemandangan. Mata melotot lebar, berusaha menembus malam. Nihil, hanya gelap dan bisikan. Reza merasakan napas dingin menyapu tengkuk. Disusul sentuhan lembut jari-jari kecil, menarik ujung jaket. Tersentak, hampir berteriak, suaranya tertahan. Farel juga merasakan hembusan napas di telinga. Tiba-tiba, bisikan berhenti, hening total. Keheningan itu lebih menakutkan. Mereka tahu sesuatu akan terjadi. Detik berikutnya, tawa anak-anak pecah di sekitar. Riang, tapi menusuk dan mengejek, datang dari berbagai arah. Tawa itu tak berhenti, semakin kencang, mengisi jembatan. Farel dan Reza gemetar hebat. Air mata mengalir. "Lari Farel, lari!" teriak Reza. Suaranya pecah. Tanpa aba-aba, mereka berbalik dan berlari sekuat tenaga. Tanpa peduli arah, hanya menjauh dari tawa mengerikan. Kaki berat, jantung berdebar, napas tersengal. Mereka merasakan tawa itu mengikuti, semakin dekat, seolah entitas itu berlari mengejar. Farel tersandung, hampir jatuh, tapi Reza menarik tangannya kuat. Mereka terus berlari menembus kegelapan, melewati pinggiran jembatan tak berujung. Pikiran hanya satu, keluar dari jembatan terkutuk. Tak peduli challenge atau followers, hanya ingin selamat. Lepas dari bayang-bayang tawa anak-anak yang kini sangat dekat di belakang mereka. Napas Farel dan Reza tersengal, paru-paru mereka terasa terbakar. Kaki terus melaju, mengabaikan rasa sakit. Tawa anak-anak itu masih mengikuti. Kini lebih dekat, seolah napas dingin menyentuh punggung. Mereka berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari suara mengerikan. Gelapnya malam, yang semula menyelimuti, kini terasa seperti dinding tak terlihat yang menyesatkan. Setiap bayangan pohon di sisi jembatan tampak bergerak, seolah-olah ada sosok-sosok kecil melesat di antara batang. Mereka akhirnya melihat cahaya samar di kejauhan ujung jembatan. Secercah harapan muncul. Mereka mengerahkan sisa tenaga, mempercepat langkah, berpikir akan segera mencapai jalan raya dan keselamatan. Namun, saat semakin dekat, kabut tebal dan pekat tiba-tiba muncul, membentang di ujung jembatan, menghalangi pandangan. Kabut itu bukan biasa. Ia bergerak aneh, seolah punya bentuk, dan memancarkan aura dingin yang menusuk. Tawa anak-anak itu semakin nyaring, kini terdengar tepat di belakang, seolah menikmati kepanikan mereka. "Kabut apa itu, Rel?" teriak Reza, suaranya tercekat ketakutan. Farel, sama terkejutnya, hanya menggeleng. Mereka mencoba menerobos kabut, namun rasanya seperti menabrak dinding tak kasat mata. Setiap kali berusaha melangkah maju, kabut mendorong kembali. Panik melanda. Mereka terjebak. Di belakang mereka, tawa anak-anak kini bercampur dengan suara langkah kaki kecil
yang berlari di aspal jembatan. Semakin mendekat, sangat jelas. Mereka bisa merasakan getaran kecil di tanah. Feral dan Reza berbalik. Punggung menempel pada dinding kabut dingin itu. Di depan mereka, dalam kegelapan jembatan, silut-silut kecil mulai muncul. Tidak lebih dari sebatas lutut, namun dengan mata bersinar merah menyala. Mereka bergerak perlahan, mengelilingi Feral dan Reza. Ada sekitar 5 atau 6 silut, masing-masing dengan tawa melengking yang menusuk telinga. Suara-suara itu bukan lagi bisikan, melainkan pekikan kegembiraan yang mengerikan. Seolah mereka baru saja menemukan mainan baru. Salah satu siluet melangkah lebih dekat, menampakkan samar-samar bentuk anak kecil dengan rambut owat-uwuten dan pakaian compang-camping. Mata merahnya menatap tajam ke arah Feral. Feral tak bisa bergerak, kakinya seolah terpaku. Reza memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, sentuhan dingin dan lembab di pergelangan kakinya, seolah ada tangan mungil mencengkeram, membuyarkan harapannya. Ini nyata, mereka terjebak di tengah jembatan Cirahayu, dikepung oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar urban legend. Cengkeraman dingin di pergelangan kaki Reza semakin kuat, terasa seperti jari-jari es. Ia menjerit, suara parau nyaris tak terdengar karena ketakutan. Feral terpaku melihat siluet mendekat, menoleh ke Reza. Mata merah menyala dari sosok anak kecil berambut awut-awutan, kini tertuju padanya. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk Feral, mengundangnya. Tawa melengking semakin menusuk telinga, berputar mengelilingi mereka. Feral merasakan napasnya tertahan. Aura dingin mencekam menguat, membuat seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia ingin bergerak, lari, namun kakinya seolah terpaku ke aspal jembatan. Sosok anak kecil yang menunjuknya melangkah lebih dekat. Cahaya merah matanya begitu intens, seolah menembus ketakutan terdalam Feral. Ia bisa melihat detail mengerikan, wajah pucat, mata cekung, dan senyum yang terlalu lebar, nyaris mencapai telinga. "Jangan sentuh aku!" teriak Reza, mencoba melepaskan cengkeraman dari pergelangan kakinya. Namun, sentuhan itu tak melemah, justru semakin kuat, menyeretnya perlahan mundur ke dalam kegelapan jembatan. Feral mencoba meraih tangan Reza, namun sebuah sentuhan dingin lainnya menepuk bahunya dari belakang. Ia tersentak, berbalik cepat, dan tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan tawa yang menggila. Jantungnya berpacu gila-gilaan. Saat ia kembali menoleh ke Reza, Reza sudah berlutut, wajahnya pucat pasi, menatap kosong ke depan. Tangan kecil yang mencengkeramnya kini terlihat lebih jelas, tampak kurus dan kotor, seolah baru keluar dari tanah. Tawa dari silut-silut lain semakin keras, seolah mereka menikmati pemandangan di depan mata. Feral merasakan keputusasaan luar biasa. Ponselnya mati, tidak ada sinyal, dan mereka terjebak di tengah jembatan ini. "Za, bangun!" Feral berteriak, mencoba mengguncang bahu Reza. Namun tubuh Reza terasa kaku. Mata Reza perlahan berkedip, lalu ia menoleh ke Feral. Namun, yang Feral lihat bukanlah mata Reza yang dikenalnya. Mata Reza kini bersinar merah menyala, sama seperti mata silut-silut anak kecil itu. Sebuah senyum perlahan terukir di wajah Reza, senyum yang dingin, lebar, dan penuh kegelapan. Bukan senyum temannya. Tinggi, tawa yang mengelilingi mereka kini terasa lebih dekat. Seolah-olah tawa itu berasal dari dalam tubuh Reza. Feral mundur selangkah, terhuyung, menyadari bahwa ketakutan terbesarnya baru saja dimulai. Mata Reza yang menyala merah dan senyum dinginnya adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah Feral lihat. Ia tahu itu bukan lagi Reza temannya. Kehadiran tak kasat mata yang tadi mengelilingi mereka kini telah mengambil alih tubuh Reza. Tawa-tawa melengking dari siluet anak-anak lain semakin intens, seolah menyambut anggota baru. Feral mundur selangkah lagi, gemetar, berusaha mencari celah untuk melarikan diri. Tubuh Reza, yang tadinya kaku, kini bangkit perlahan. Gerakannya patah-patah, seperti boneka yang digerakkan benang. Pandangan mata merahnya terkunci pada Feral,
penuh kedinginan yang mengerikan. Perlahan, Reza mulai melangkah maju, tangannya terulur ke depan, seolah ingin meraih Feral. Setiap langkahnya diikuti oleh tawa-tawa melengking dari siluet-siluet di sekelilingnya, menciptakan simfoni teror. "Za, ini aku Feral," bisik Feral, mencoba meraih kesadaran temannya. Namun, tidak ada respons. Senyum di wajah Reza semakin lebar, menampakkan gigi-gigi kecil yang tajam. Feral tahu, ia harus lari. Ia berbalik, menerobos kabut tipis di pinggir jembatan, berlari sekuat tenaga tanpa melihat ke belakang. Napasnya tersengal, namun adrenalin membuat kakinya terus bergerak. Ia bisa mendengar langkah-langkah kaki berlari di belakangnya. Bukan hanya satu, tapi banyak. Langkah Reza yang patah-patah bercampur dengan derap kaki kecil silut-silut lainnya. Tawa mereka semakin keras, memenuhi udara, seolah mereka tengah memainkan permainan kejar-kejaran paling menakutkan. Feral tahu, mereka tidak akan berhenti sampai ia tertangkap. Jembatan Cirahayu ini telah menjadi arena perburuan. Ia terus berlari, pandangannya kabur karena air mata dan ketakutan. Satu-satunya tujuannya adalah ujung jembatan, di mana ia meninggalkan motornya. Jika ia bisa sampai ke sana, mungkin ada harapan. Namun, setiap langkah yang ia ambil, aura dingin di belakangnya semakin mendekat. Feral tahu, waktu yang dimilikinya semakin menipis. Ketakutan itu nyata, dan kini ia menjadi satu-satunya target. Napas Feral memburu, kakinya perih, tapi motornya di depan mata. Hanya beberapa meter, harapan membuncah. Tepat saat tangannya nyaris menyentuh stang, sebuah cengkraman dingin kuat melingkari pergelangan kakinya. Feral tersentak, jatuh terjerembab ke aspal. Ia berusaha melepaskan diri, tapi cengkraman itu sangat kuat, seolah rantai tak terlihat mengikatnya. Ia berbalik. Dalam kegelapan samar, Feral melihat sosok Reza merangkak mendekat. Wajah pucat tersenyum mengerikan dengan mata merah menyala. Tangan Reza yang mencengkeram kakinya terlihat kurus, kuku panjang kotor. Di belakang Reza, siluet anak kecil lainnya muncul, tertawa melengking penuh kemenangan. Mereka kini mengelilingi Feral, menyisakan sedikit ruang untuk melarikan diri. "Za, lepaskan aku!" Feral berteriak. Suaranya pecah karena panik. Ia menendang-nendang, mencoba melepaskan cengkeraman Reza. Namun, Reza tidak bergeming. Senyumnya semakin lebar, dan ia mulai menyeret Feral perlahan kembali ke tengah jembatan. Aura dingin yang mencekam semakin kuat, membuat seluruh tubuh Feral kebas dan gemetar. Feral bisa merasakan jari-jari dingin dari siluet lain menyentuh rambut dan bajunya, seolah mereka ingin ikut bermain. Tawa mereka memenuhi gendang telinganya, terasa seperti ribuan jarum menusuk-nusuk otaknya. Ia memejamkan mata, berharap semua ini berakhir. Namun, sentuhan dingin yang menyeretnya tak kunjung berhenti. Menariknya semakin jauh dari harapan, semakin dekat dengan kegelapan menganga. Ia tahu, ini adalah akhir. Tidak ada lagi jalan keluar. Motornya hanya berjarak beberapa inci, tapi tak bisa diraih. Suara tawa itu kini berubah menjadi bisikan, memanggil namanya. Berulang-ulang, seolah ingin menariknya masuk lingkaran neraka mereka. Feral merasakan kesadaran mulai menipis, diseret ke dalam jurang kengerian tak berujung. Kesadaran Feral menipis, ditarik paksa ke kegelapan. Dunia berputar, tawa melengking dan bisikan bercampur, membentuk simfoni teror yang mengoyak akalnya. Ia merasakan tubuhnya melayang, ditarik dari jembatan, dari realitas. Sentuhan dingin di pergelangan kaki menghilang, diganti rasa hampa. Jantung berdebar kencang, lalu melambat. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Suara, dingin, sentuhan, semua lenyap. Feral merasakan tubuhnya terjatuh ke permukaan lembut, seperti rumput atau dedaunan kering. Ia membuka mata perlahan, disorientasi, bukan lagi kegelapan jembatan. Ia kini di tengah hutan sangat lebat. Pepohonan menjulang, cahaya bulan samar menembus daun, menciptakan pola bayangan menari. Hutan itu aneh, tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya keheningan mutlak yang menyesakkan.
Feral mencoba bangkit, tapi tubuhnya berat lunglai. Ia melihat sekeliling, mencari Resa, mencari petunjuk. Di kejauhan, ia melihat cahaya redup hijau, seperti kunang-kunang raksasa, melayang di antara pepohonan. Cahaya itu memancarkan aura dingin, seperti di jembatan. Saat ia memusatkan pandangan, cahaya hijau itu perlahan membentuk gerbang, atau celah di antara dua pohon beringin raksasa. Celah itu berpendar, mengundang. Namun di baliknya Feral merasakan kegelapan lebih pekat dan aura kuno mengerikan. Dari balik gerbang, terdengar tawa anak-anak familiar. Namun kini tawa itu jauh lebih dalam dan memuakan. Feral menyadari, ia tidak lagi di jembatan Cirahayu. Ia telah diseret masuk ke dunia lain. Sebuah dimensi tempat para entitas itu tinggal. Dan suara tawa memuakan itu adalah suara mereka menyambut kedatangannya. Ia berusaha berteriak, memanggil nama Reza, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Pintu ke dunia lain telah terbuka, dan Feral, tanpa sadar, telah melangkah masuk. Feral terhuyung, terjatuh di tanah lembab, napas tersengal. Tawa dalam dan memuakan terus menggema, menguncinya di hutan asing. Ia mencoba bangkit, tubuhnya lemas kaku. Rasa dingin menusuk sampai ke tulang. Seolah hawa hutan ini es, tak ada bau tanah. Hanya aroma aneh lumut tua dan busuk menyeruak di udara. Dengan sisa tenaga, Feral merangkak, lalu memaksa diri berdiri. Ia menatap cahaya hijau berpendar. Kini jelas terlihat sebagai ambang pintu berbentuk aneh. Pintu itu bukan dari pohon, melainkan melayang antara dua beringin raksasa, terbuat dari kayu lapuk bersinar samar. Dari celahnya, Feral melihat bayangan bergerak dan mendengar bisikan memanggil, seolah banyak entitas di baliknya. Namun, yang lebih menarik adalah kabin kecil tersembunyi di antara pepohonan, tak jauh dari pintu bercahaya. Kabin itu tua usang. Kayu gelapnya nyaris menyatu dengan bayangan. Tak ada cahaya dari jendela kotornya. Namun aura misterius aneh terpancar. Feral merasakan dorongan aneh, seolah ada sesuatu memanggilnya ke kabin. Lebih kuat dari rasa takut. Tawa memuakan itu terus bergema, semakin dekat dan mengancam. Seolah entitas di balik pintu mulai mendekati. Feral tahu tak punya banyak pilihan. Bersembunyi di hutan mustahil, karena hutan ini terasa hidup penuh ancaman. Melarikan diri dari pintu itu juga percuma. Ia sudah terperangkap. Satu-satunya tempat yang mungkin menawarkan perlindungan atau jawaban adalah kabin misterius itu. Dengan jantung berdebar kencang, Feral mulai melangkah perlahan menuju kabin. Setiap langkah berat, seolah berjalan di bawah air. Udara semakin dingin, dan tawa di belakangnya semakin keras, nyaris histeris. Ia bisa merasakan bayangan kecil melesat antara pepohonan, seolah mengepung, menertawakan setiap langkahnya, menuju takdir tak terhindarkan. Pintu kabin kini tampak seperti satu-satunya harapan terakhir di dunia asing ini.